Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami belajar matematika mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal Prioritas PPG Transformasi tahun 2025. Di sini kita bahas untuk modul profesional topik 2 ya. Kita ke soalnya. Pilihlah salah satu jawaban A, B, C, D atau E yang dianggap paling tepat. 1. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Semangat kebersamaan dalam keberagaman. 2. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara. 3. Hak asasi manusia. 4. Konstitusi. 5. Kandungan moral Pancasila dalam lambang negara. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk ruang lingkup materi PPKN di sekolah dasar adalah A. 1, 2, 3, dan 5. B. 1, 2, 5. C. 2, 3, 4. D. 1, 2, 3, 4, 5. E. 2, 3, 4, dan 5. Jadi berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk ruang lingkup materi PPKN, 1. Apakah benar? 1. Ya. Jadi semangat kebersamaan dalam keberagaman ini benar. Kemudian 2. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara. Ya, ini juga benar. Yang ketiga, hak asasi manusia. Oh, ini salah. Kemudian 4. Konstitusi negara. Ini juga salah. Kemudian kandungan moral Pancasila dalam lambang negara adalah ya benar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. 1, 2, dan 5. Nah, kita lanjut soal berikutnya, masih seputar soal Prioritas PPG Transformasi tahun 2025. Ini masih modul profesional topik 2. Kita lanjut nomor 2. Dengan adanya perkembangan iptek dan revolusi industri 4.0, ruang lingkup PPKN di Indonesia pun berkembang menyesuaikan dengan karakteristik warga negara abad 21. Berikut ini merupakan karakteristik yang harus dimiliki warga negara abad 21 kecuali A. Keamanan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintah lokal, nasional, dan internasional. B. Kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan. C. Kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok menyesuaikan dengan negara barat. D. Kemampuan bekerja sama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat. E. Kemampuan berpikir kritis dan sistematis. Nah, jadi di sini merupakan karakteristik yang harus dimiliki warga negara abad 21 kecuali berarti ya bukan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Jadi kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok menyesuaikan dengan negara barat. Lanjut untuk soal nomor 3. Sebagai warga negara yang baik, setiap tindakan maupun tingkah laku kita harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Berikut ini yang termasuk pada tindakan sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila. Sila keempat adalah A. Memberikan toleransi terhadap tetangga dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. B. Memiliki rasa kepedulian terhadap warga negara yang kurang mampu dengan memberikan bantuan sosial. C. Memberikan santunan kepada anak yatim dan fakir miskin. D. Mendatangi tempat pemungutan suara TPS serta menggunakan hak pilih pada pemilihan presiden. E. Membeli dan menggunakan produk dalam negeri, misalnya sepatu kulit dari Garut. Jadi yang termasuk tindakan sebagai wujud implementasi nilai-nilai Pancasila sila keempat itu adalah yang D ya. Jadi mendatangi tempat pemungutan suara atau TPS serta menggunakan hak pilih pada pemilihan presiden. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide berdasar keyakinan dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realitis, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Pernyataan yang sesuai dengan dimensi fleksibilitas dari Pancasila adalah A. Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme. B. Pancasila mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. C. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai real yang hidup
dalam masyarakat. D. Nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. E. Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka. Jadi pernyataan sesuai dengan dimensi fleksibilitas dari Pancasila itu adalah yang tepat, jawabannya E. Jadi Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka. Kita lanjut soal nomor 5. Perilaku disintegrasi bangsa merupakan ancaman yang sering terjadi pada negara yang memiliki keragaman seperti Indonesia. Disintegrasi bangsa harus segera diatasi agar tidak semakin berkembang luas. Berikut ini yang tidak termasuk upaya yang dipergunakan dalam mencegah disintegrasi bangsa adalah A. Mengunggulkan budaya daerah sendiri dan meremehkan budaya daerah lain. B. Menumpas setiap gerakan separatis secara tegas dan tidak kelan kompromi. Yang C. Menanamkan nilai-nilai Pancasila. D. Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya primordialisme. Yang E. Meningkatkan ketahanan rakyat. Jadi yang tidak termasuk upaya yang digunakan dalam mencegah disintegrasi bangsa itu adalah jawabannya yang A. Mengunggulkan budaya daerah sendiri dan meremehkan budaya daerah lain. Oke, kita lanjut soal berikutnya, masih seputar soal prioritas PPG transformasi tahun 2025 modul profesional untuk topik yang kedua. Kita lanjut ke soal nomor 6. Salah satu tantangan dalam penggunaan video pembelajaran sebagai referensi utama dalam proyek kolaboratif adalah kurangnya keterlibatan aktif siswa. Cara-cara berikut yang tidak dapat mengatasi tantangan tersebut adalah A. Mengajak siswa untuk mendiskusikan isi video dan menghubungkannya dengan pengalaman pribadi mereka. B. Memberikan tugas berbasis eksplorasi di mana siswa harus menemukan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. C. Memanfaatkan video sebagai pemantik diskusi sebelum siswa membuat proyek kolaboratif. D. Meminta siswa menonton video kemudian membuat resume dari video secara individu. E. Menggunakan video sebagai bagian dari aktivitas blended learning dengan kombinasi tugas praktek langsung. Nah, di sini yang ditanyakan adalah cara-cara bagaimana yang tidak dapat mengatasi tantangan tersebut yang dimaksud di atas. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Meminta siswa menonton video kemudian membuat resume dari video secara individu. Oke, kita lanjut soal berikutnya nomor 7. Seorang guru madrasah ibtidaiyah akan mengajarkan materi peran Indonesia di ASEAN berbasis teknologi digital. Dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam pembelajaran berbasis proyek melalui infografis digital. Aspek-aspek berikut perlu diperhatikan kecuali A. Pemilihan platform atau aplikasi digital yang sesuai untuk membuat infografis. B. Kesesuaian konten infografis dengan tujuan pembelajaran dan tingkat pemahaman siswa. C. Keterampilan siswa dalam menggunakan teknologi digital untuk membuat infografis. D. Ketepatan data dan informasi yang ditampilkan dalam infografis terkait peran Indonesia di ASEAN. E. Kecepatan penyelesaian proyek tanpa memperhatikan kualitas infografis yang dibuat. Jadi aspek-aspek yang perlu diperhatikan khususnya dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses pembelajaran berbasis proyek melalui infografis digital itu adalah jawabannya yang tepat yang E. Kecepatan penyelesaian proyek tanpa memperhatikan kualitas infografis yang dibuat. Oke, kita lanjut soal berikutnya nomor 8. Suatu sekolah ingin mengembangkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran keberagaman. Kegiatan berikut yang tidak dapat mendukung pengembangan karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia adalah A. Mengadakan diskusi tentang keberagaman agama, budaya, dan adat istiadat di Indonesia. B. Melaksanakan kegiatan bakti sosial yang melibatkan siswa dari berbagai latar belakang agama dan budaya. C. Mewajibkan siswa mengikuti kegiatan keagamaan tertentu yang sudah ditentukan oleh sekolah. D. Membuat pameran budaya yang menampilkan keberagaman tradisi di Indonesia. E. Mendorong siswa untuk menghormati teman yang memiliki perbedaan keyakinan dengan cara yang inklusif. Jadi di sini apa kegiatan yang tidak dapat mendukung pengembangan karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu adalah jawabannya tepat yang
C. Mewajibkan siswa mengikuti kegiatan keagamaan tertentu yang sudah ditentukan oleh sekolah. Oke, kita lanjut soal berikutnya, masih seputar soal Pretest PPK Transformasi tahun 2025 modul profesional untuk topik yang kedua. Soal nomor 9. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila penting untuk dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berikut ini yang termasuk pada nilai-nilai Pancasila. Sila ketiga adalah A. Menolong saudara yang sedang kesulitan. B. Mengutamakan kepentingan bersama. C. Berdoa sebelum beraktivitas. D. Bertanggung jawab melaksanakan hasil keputusan musyawarah. E. Bersikap adil. Jadi berikut yang termasuk nilai-nilai Pancasila sila ketiga itu adalah jawabannya yang B. Jadi mengutamakan kepentingan bersama. Jadi sila ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Salah satu tugas DPR dalam fungsi pengawasan adalah A. Mengawasi pelaksanaan undang-undang yang telah dibuat dan disahkan. B. Menilai kebijakan presiden dan memutuskan apakah presiden harus mundur atau tidak. C. Menggantikan tugas Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara hukum. D. Menyusun program pembangunan daerah tanpa melibatkan pemerintah daerah. E. Memimpin sidang kabinet untuk membahas kebijakan nasional. Jadi salah satu tugas DPR dalam fungsi pengawasan itu adalah jawaban yang tepat yang A, namanya aja pengawasan. Jadi mengawasi pelaksanaan undang-undang yang telah dibuat dan disahkan. Sekian pembahasan dari soal Pretest PPK Transformasi tahun 2025 untuk modul profesional khususnya topik 2. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan yang ikut tes untuk yang mengikuti kegiatan PPK bisa lulus dengan hasil yang sangat memuaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.